warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Ngopi Rahim dimanapun kalian berada, kita bertemu kembali di episode keempat di Ngopi Rahim yang pastinya berbagi realita dan cerita tentang hidup dan kehidupan kita di setiap harinya. Insya Allah jadi pelajaran dan pencerahan bagi kita semua, umumnya buat kalian yang sedang menyaksikan, khususnya bagi kita berdua yang sedang berbincang-bincang di sini. Oke. Ya, tanpa banyak cerita dan tanpa banyak mukadimah baraya, di episode keempat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saudara yang luar biasa, track record perjalanannya, kehidupannya yang semoga menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Oke. Tanpa banyak basa-basi busuk baraya, kita pertemukan dengan Baraya Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Baraya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jangan lupa bagi kalian yang sedang menyaksikan, siapkan kopi dan makanannya di rumah masing-masing saja ya. Kalaupun mau ke sini ya silahkan aja lah, kalau tahu tempatnya gitu. Oke, kita mulai saja Baraya. Perkenalkan dulu Baraya selaku seorang remaja yang di masa muda itu kan biasanya identik dengan penasaran, pengen ikut-ikutan gitu. Nah, boleh perkenalkan dulu nggak Baraya di sini ya sebelum cerita nih, silakan Baraya. Mulai dari nama dulu. Oh iya, nama dulu Baraya. Oh biar juga sekalian. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Yoga Permana, tapi sering dipanggil Cimot. Oh, sering dipanggil Cimot. Cimot. Duka dasar kata mah. Maksudnya dari teman-teman itu mah. Teman-teman yang mengatakan entah dari mana asalnya. Oke, untuk umur saya 24 tahun. 24 tahun. Alhamdulillah. Masih Allah beri kesehatan. Alhamdulillah. Luar biasa nih, baru 24 tahun merayanya. Ini kalau dibandingkan dengan usia saya Baraya, jauh ini teh, jauh. Dia ada satu satu catatan bagi saya khususnya. Ini kan masa muda ini kan sesuatu yang anggaplah penuh dengan pencarian jati diri ya, terus pengennya tuh penasaran dulu, ada yang dicoba, pengen coba-coba aja pemuda remaja ya. Nah di usia 24 tahun ini Baraya, kenapa Baraya nih ada perubahan dan faktor apa nih yang membuat Baraya ini terjunlah yang namanya mempelajari agama? Ada faktor apa nih Baraya? Kalau untuk bicara sama faktor, mungkin dulu saya sempat gaul dengan teman-teman yang mungkin tadi sedang mencari jati diri. Ketika itu saya tertarik untuk nongkrong dan sebagainya lah. Dari anak muda, minum-minuman, tawuran, Zaman sekolah. ya zaman sekolah. Tapi ya alhamdulillah dengan usia sekarang, kalau masih berusia mungkin untuk berhijrah, kalau bahasa sekarang mungkin Baraya untuk berhijrah sudah 5 tahun. 5 tahun setelah mendapatkan anggap sebuah hidayah ya. Berarti dari sekarang 2017 ya. 2017 Baraya di posisi di mana nih masa mudanya 2017 nih? Di 2017 saya dulu punya komunitas. Oh, komunitas. Ya, komunitas disebut jarang. Oh, nggak usah. Berinisial aja. Berinisial. Ya. Komunitasnya berinisial. Oke. Saya dulu berkomunitas dan di situ saya diangkat menjadi ketuanya.
Oh, ketua di komunitas tersebut. Hal-hal yang kami lakukan di komunitas itu tidak lain tidak bukan ya hal-hal kenakalan remaja. Contohnya apa nih? Waktu Baraya menginjak usia muda seperti itu, kenakalan yang sudah dilakukan apa saja nih? Ya seperti minuman sama mikir tawuran, berkelahi, itu hal yang menarik di masa muda menurut saya. Hal yang sangat menarik sampai saya pernah jadi bikin bara api yang sangat besar untuk menghangatkan tubuh, tapi bahannya rumah orang. Wah, bakar rumah orang Baraya asli ini. Ini baru tahu nih asli. Selama saya mengenal Baraya Cimuat, ini baru eksklusif Baraya menceritakan masa mudanya nih. Dan ini baru tahu banget kalau beliau ini pernah membakar rumah orang lain. Gimana Baraya? Jadi waktu singkat cerita, teman saya dulu dikeroyok. Awalnya dikeroyok, akhirnya teman-teman menginformasikan ke teman-teman yang lain, dan info itu diterima oleh saya karena rasa berteman gitu ya, dengan wajah yang tidak berupa abstrak teman-teman tuh. Akhirnya saya selalu ketua memutuskan untuk kita balas dendam gitu. Dulu seperti itu. Memang ada problem mereka dengan komunitas Baraya, dengan komunitas yang lainnya. Akhirnya kita untuk mencoba kita balas dendam. Mencoba untuk mencari orang-orang yang memukuli teman-teman saya dan tidak pernah ketemu seorang dan akhirnya dapat informasi bahwa mereka tuh ada tempat kumpul base camp. Nah, dan tempat kumpulnya di sebelah sini. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk sana. Waktu itu yang memutuskan untuk pergi 3 orang. Tiga orang aja. 3 orang saja. Nah, kalau banyak-banyak dikhawatirkan. Jadi pertanyaan buat ya betul. 3 orang dengan kondisi mabuk berat. Mabuk berat. Sangat berat. Jackpot ya. Jadi gimana Baraya? Ketika itu kita beli bensin eceran. Coba beli, kita bawa sana. Kita nggak pakai kendaraan, kita jalan aja. Kita jalan bertiga. Ketika sampai di tempat tersebut, di base camp tersebut, karena kondisi waktu itu rintik-rintik hujan Baraya. Oh iya. Nah, si komunitas tersebut tuh sedang ada di dalam base camp, di dalam, nggak ada yang di luar karena posisi hujan. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk lewat belakang si base camp tersebut. Dan kita bertiga, baru kita disebar bensin di sekitar Si base campnya itu. Ditambah base campnya itu bahan bangunannya terbuat dari kayu Baraya. Oh, sangat mudah. Mudah sekali untuk makan. Ya, akhirnya kita putuskan, dan ketika itu saya menyalakan api. Ketika menyalakan api, karena posisi mungkin sedang mabuk berat, sadar Baraya. Ya. Cuman tidak terpikir untuk memikirkan lebih ulang gitu maksudnya. Akhirnya bensin korek kita dinyalakan, kita deketin ke sumber bensin yang disebar. Yang kagetnya di situ, yang awalnya saya mabuk berat bersama teman-teman bertiga Baraya, tiba-tiba seolah-olah kayak pulih kembali ketika melihat api yang sangat besar. Iya.
Karena ketika api dinyalakan, seolah-olah si api itu seperti memeluk kita bertiga, langsung besar api kita. Akhirnya kita tergigit-gigit lari bertiga. Terus yang di dalam basecampnya itu gimana? Belum tahu, saya tidak tahu karena kita langsung lari. Ketika lari baju terbakar. Baju belakang saya terbakar karena saya lari paling depan. Teman-teman yang berdua di belakang. Teman yang di belakang pun kasih tahu. Itu bajunya kebakar. Saya lihat, contoh emang kebakar. Saya lihat ke belakang sambil lari, ternyata di depan saya ada bongkahan batu lah, sehingga sampai saya terjatuh. Tapi si apinya padam, dia terjatuh tuh. Ini kita lari di jarak berapa meter lah? Kurang lebih 20 meter. Itu aku udah membesar, bro ya. Posisi malam jam 11 malam. Jam 11 malam. Kita berlari dalam posisi kita bertiga terbakar juga. Sama jadi korban juga terbakar. Yang membakar malah terbakar. Gitu. Malahan teman saya yang satu kakinya sampai sekarang ada luka bakar. Ada luka bakar bekas. Jadi awalnya pagi-paginya kita lihat tuh teman saya tuh kakinya seperti yang kena knalpot. Iya. Banyak di sini banyak terbakar. Sampai rambut habis. Rambut juga habis. Itu cerita yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Dan saya berharap ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin. Semoga bagi anggaplah korbannya korban ketidaksadarannya Baraya Cimua, semoga bisa dimaafkan Baraya. Tapi sempat ketemu nggak Baraya sama komunitas yang BSM sampai sekarang belum? Jadi kenakalan sampai membakar BSM orang. Nekat Baraya, posisinya nekat saja ini. Memang pengaruh alkohol sebelumnya ya Baraya. Memang kita tuh minum dari pagi habis berapa sampai ke malam nggak sadarkan diri. Cuma ada jeda sih, tidak pagi langsung tidak ada jeda. Pagi kita habis 3 botol, di siang 2 botol, di sore 1 botol, malam mau berangkat 1 botol. Jadi berjeda. Tinggal nggak sekaligus mereka. Ini agak konyol juga nih di masa umur berapa tahun Baraya? 2017 berarti 19 aja. Itu di masa-masa lulus sekolah Baraya. Lulus sekolah. Nah ini boleh tanya nggak Baraya ini perihal Baraya anggap ikut-ikutan atau pengen dinilai keren Baraya? Apakah pengen dinilai oleh masyarakat atau teman-teman di sekitar gagah atau apalah, anggapnya kalau bahasa agamis mah kan ria ricis kayak gitunya. Ini trouble yang Baraya alami ini sebabnya karena ikut-ikutan, pengen dibilang keren, dibilang gaya, terus pengen di mata orang ini, wah ini sebagai ini ya. Ini ada apa nih sebabnya Baraya sampai kenakalan remaja yang dilakukan, mabuk-mabukan, tawuran, sampai membakar BSM komunitas yang lain, ini gimana? Awalnya gini ya, mungkin pergaulan juga berpengaruh ya. Pergaulan karena gini, di kampung saya, di daerah saya tuh kebanyakan yang terlahir itu anak laki-laki. Oh kebanyakan. Jadi tiap tahunnya itu. Ya, jadi kalau anak perempuan bisa kehitung tiap angkatan. Saya aja 6 bersaudara, semua laki-laki. Nah jadi
ada angkatan kakak saya yang pertama, ada angkatan kakak saya yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan itu kumpul. Dan sebagian mereka orang-orang yang melakukan hal yang sama, minum-minuman, ditambah juga tawuran, sehingga sampai seperti rantai makanan, seperti rantai makanan yang turun kepada kita, maksudnya seperti itu. Regenerasi. Ya, regenerasi. Cuman maksudnya, jadi saya ikut-ikut terbawa karena posisi kakak, posisi lingkungan, kebanyakan yang nongkrong dan dilihat-lihat itu seperti hal yang biasa lah ya. Minum-minuman, ditambah tawuran itu seperti hal yang biasa. Waktu itu saya bahkan sempat kakak saya minum pun di dekat pintu masjid. Di dekat pintu masjid. Jadi ya Allah. Jadi yang ke masjid yang minum itu seperti itu Pak ya. Dan saya pikir waktu itu saya mungkin belum terlalu paham karena mungkin pengennya ikut-ikut. Akhirnya ya saya pun terbawa. Saya pun punya angkatan juga maksudnya yang ya sampai ikut minum-minuman, sampai tawuran dan sebagainya. Jadi kita ikut. Jadi pengaruh efek pergaulan di kampung Paraya ya, di kampung saya yang mungkin boleh dikatakan ini sudah jadi tradisi ya, adat istiadat yang turun temurun ini agak menarik ya. Jadi ada seseorang yang terbawa oleh lingkungannya sehingga mau tidak mau ya, seakan-akan tertuntut dirinya untuk mengikuti tradisi yang sudah diberlakukan di masyarakat tersebut. Nah, kalau dilihat dari lingkungannya ya, saya pun mengerti ya dari segi lingkungan Baraya Cimol, dari turun temurun itu memang benar sih bahwasanya kalau setiap apalagi hari raya ataupun tahun baru ya, nah ini kura-kura pemuda-pemuda di kampungnya Baraya Cimol ini sudah menjadi tradisi sampai ada yang memakan korban juga ya Baraya. Ini sangat ironis dan sangat miris Baraya, dan saking dramatisnya Baraya. Saking dramatisnya, alhamdulillah boleh saya nilai ini di generasinya Baraya Cimol terputus Baraya, mata rantainya ya. Karena emang saya berpikir seperti ini ya. Waktu di angkatan saya berpikir karena kejadian teman sahabat saya yang meninggal karena akibat minum-minuman. Di situ mulai saya terpacu untuk mendorong. Maksudnya saya berpikir benar, kalau saya start ketika ternyata mati itu tidak harus nunggu tua. Ternyata mati itu tidak harus lihat umur. Saya berpikir seperti itu. Malah teman saya yang meninggal itu meninggalnya malamnya, sorenya ngajak saya untuk minum. Sorenya ngajak saya dengan bahasa mau apalah gitu. Saya yang terakhir, beliau berkata seperti itu. Hati saya terdorong untuk mau tidak. Ya. Dan akhirnya saya terlupakan, tidak ikut untuk minum. Akhirnya teman minum yang malam dapat kabar yang meninggal diakibatkan dengan kasus. Maka di situ saya berpikir bagaimana caranya rantai kemaksiatan, rantai kehancuran pemuda-pemuda di kampung saya bisa terstop sampai saya berhenti sampai saya. Jadi mulai angkatan nanti keponakan saya, terus mungkin adik-adik saya yang lain, saya ingin menjadi orang-orang yang benar-benar berguna seperti itu. Saya mencoba bergantung bagaimana caranya biar di kampung saya terhenti untuk minum-minuman, tawuran. Bagaimana caranya? Saya memikirkan dengan proses yang sangat lama itu bangun juga Baraya. Sempat Baraya ya, jatuh bangun, maju mundur, cantik. Dihina orang yang dulunya nggak pernah ada yang hina. Iya. Malah di kampung saya tuh, jadi ada teman-teman yang satu angkatan dengan saya, satu di kampung saya satu angkatan,
mungkin lahirnya bareng lah gitu. Orang tuanya tuh tidak mengizinkan ketika main dengan saya. Oh, Sampai seperti itu. Dengan bahasa jangan main sama, jadi orang tua yang bawa sama anaknya sih. Jadi orang tua saya sempat terdengar ucapan kepada orang tua saya. Jadi orang tua saya mungkin mengadu ke saya sambil nangis ya. Seperti itu. Sampai di mata keluarga orang lain pun tidak mendukung perubahan Baraya yang menjadi lebih baik. Ya. Ironis juga Baraya. Harusnya makan kalau dari kacamata apa ya, ini moral aja ya Baraya. Kalau sesuatu yang buruk ya setidaknya kan hindari. Oh ini nggak didukung ya Baraya. Jadi agak jadi sebuah pertanyaan Baraya. Ya semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua Baraya. Yang pasti kita cita-cita husnul khotimah insyaallah. Ini menarik Baraya. Jadi obrolan di kampung Baraya turun temurun regenerasi dan sampai sekarang sudah terputus di generasi Baraya Cimol. Saat itu Baraya punya kebanggaan ketika menjalankan aktivitas keras, tawuran, sampai ya beberapa hal yang mungkin ada orang moral ini ada kebanggaan tersendiri. Ketika melakukan hal itu ada kebanggaan tersendiri sih. Tapi setelahnya ada sedikit menyesal. Oh jadi akhirnya itu ada rasa yang menyesal. Kita gebugin orang lah. Sehingga mungkin terlintas dalam pikiran bagaimana kalau saya di posisi tersebut atau mungkin keluarga saya. Ya. Tidak ada penyesalan dari bangga cuma akhirnya bangga ketika melakukan, setelah melakukan ada penyesalan. Berarti hati nurani berbicara Ya. Luar biasa nih. Oke, kita lanjut lagi Baraya. Jangan lupa yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Oke. Di usia Baraya 24 tahun ya. 24 tahun. Kalau boleh dikatakan ini masa transisi antara menuju tingkat kedewasan yang mantap. Ada kisah atau kesan apa nih yang sehingga Baraya berubah total sampai meninggalkan hal-hal yang mungkin di mata Baraya mah ini sudah maksiat, ini akhirnya aku harus berubah. Ini ada kesan apakah ada faktor luar nih? Karena kan perubahan seseorang itu ada beberapa sebab ya. Ada faktor eksternal atau faktor internal yang mungkin hati ini mulai berbicara, pikiran ini mulai apa ya, bersikap ingin berubah menuju. Nah ini sebab, bukan sebab sih, mungkin kesan atau kisah nih yang membuat Baraya ini terdorong untuk berubah. Tapi saat Awalnya mungkin faktor eksternal gitu ya. Ya seperti tadi, hal-hal yang saya lakukan bersama teman-teman, minum-minuman, tawuran, hingga memakan korban, bahkan teman sendiri, sahabat sendiri itu jadi korban. Dengan minuman-minuman menjadi meninggal karena kelebihan. Dengan tawuran pun ada teman yang jadi korban untuk jadi meninggal. Situ mulai saya berpikir untuk saya tidak mau mati dalam keadaan seperti itu. Seperti itu maksudnya. berarti mau Ya. Jadi kematian yang membawa saya untuk mencoba karena yang lebih baik. Jadi ada kesedihan dalam diri saya ketika saya ditinggalkan oleh sahabat saya. Sahabat saya yang sangat dari kecil saya bersahabat. Minum tawuran bersahabat dari kecil. bareng Bareng. Sampai akhirnya beliau wafat, saya merasa kehilangan. Merasa kehilangan tidak ada yang membantu dan seperti itu. Itu kesedihan datang kepada saya. Ketika itu malah saya yang ikut memandikan jenazah beliau. Setelah kesedihan itu seminggu saya rasakan keponakan saya meninggal. Keponakan saya baru 10 hari Baraya. Jadi saya awalnya berpikir tentang teman saya yang sore itu mengajak saya untuk minum, malamnya meninggal.
Saya berpikir padahal sehat, gitu. Padahal beliau itu sehat, tidak punya penyakit, tidak sakit. Itu mulai mungkin timbul pikiran, ternyata betul akan Ustaz mati itu tidak harus sakit dulu. Makanya itu untuk teman saya. Ketika seminggu berlanjut, ponakan saya baru 10 hari meninggal. Saya berpikir lagi, oh ternyata betul mati itu tidak harus nunggu tua. Bayi yang baru lahir 10 hari pun bisa dia. Saya berpikir, kayaknya saya juga mau nih dan pasti datang kematian kepada saya harus dibayar. Cuman waktunya kapan saya belum tahu. Ditambah saya mau mati dalam keadaan seperti apa. Saya jadi teringat dari sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Ini luar biasa nih. Jadi dikarenakan ingat mati, baru langsung terdorong saya. Oke, bagi kalian yang sampai saat ini masih melakukan maksiat, siapkan bahwasanya memang hidayah itu akan terasa pahit. Memang yang namanya hadiah itu kan sesuatu pemberian yang diterimanya itu membuat hati ini senang baik. Tapi yang namanya hadiah hampir kebanyakan rasa untuk menerimanya itu luar biasa, tidak dengan pengorbanan beraya, kemudian pokoknya malah dari perjalanan itu naik turunnya kehidupan tidak akan terasa ya. Betul. Oke, luar biasa nih. Di hidayah itu harus siapkan mentalnya dan harus siapkan niat. Insya Allah. Ini luar biasa nih beraya semua. Dari pengalaman dan saya dapat kesimpulan nih. Dan tadi teman-teman meninggal dunia, terus ada keponakan yang baru aja 10 hari beraya meninggal dunia ini. Jadi makar nih beraya kalau masalah mengingat mati ini jadi betul. Karena merasa dalam diri saya pribadi ataupun kebaraya semua di sini bakal apa yang harus kita siapkan dengan kondisi kehidupan yang boleh disebutkan kita ini terlalu berat menanggung beban dosa yang telah kita perbuat. Oke, beraya lanjut nih. Setelah beraya memutuskan ini berubah, yang tadi ada statement bahwasanya beberapa teman-teman mencibir, meledek, bahkan menghina. Ini rasanya gimana nih dengan penghinaan yang telah dilakukan oleh para teman-teman yang masih berkecimpung di maksiat? Ya mungkin karena awalnya baru hijrah, mungkin dikatakan baru hijrah, mental masih lemah, ditambah hal-hal yang kemarin saya nakal masih melekat. Ketika jiwa-jiwa masih ada. Malah bukan teman-teman saya yang menghina saya, tetangga pun ada. Ada tetangga yang mengatakan seperti ini. Ibu-ibu bahkan. Bahkan ibu-ibu. Juga minyak. Kayak yang betul mencoba untuk sholat. Besok juga pasti maksiat lagi. Seperti itu. Tapi belum ada kepercayaan dari tetangga ya dengan perubahan yang beraya lakukan. Ini masih mah kayaknya besok juga ngelakuin maksiat lagi. Terus gimana? Ya malah sempatnya ada orang yang saya coba pakai kencing, pakai gamis, malah dikatakan ada yang berkata mimpi apa nih? Pakai timur, pakai seragam, gamis, peci dan sebagainya ya. Jadi dianggapkan nih, padahal teman-teman yang dulu berkomunikasi dengan saya, ketika saya memutuskan untuk hijrah,
saya belum mengajak pada teman saya, tapi saya mencoba diri saya dulu. Ya. Teman-teman mulai pergi meninggalkan saya dengan mengajak saya kepada kemaksiatan kembali untuk minum dan sebagainya. Saya mencoba untuk menolak. Teman-teman berkata seperti ini, sudah nggak ramai sekarang, sudah nggak asik main sama Andi tuh, sama Cimo tuh udah nggak asik main sekarang. Dikit-dikit masjid, dikit masjid, kemudian tentang kebenaran seperti ini. Sampai sekarang Pak. Dan ada sampai sekarang masih. Berarti ada cibiran juga ya, mungkin tertangan nih. Dan kadang kalau boleh dikatakan harusnya terbalik Pak. Karena orang yang maksiat harusnya dicibir. Ya sebenarnya orang-orang yang bermaksiat itu harusnya dicibir. Kok kenapa orang yang positif malah dicibir, tapi orang yang negatif jadi diam? Ini yang jadi bahaya. Bahkan kalau kembali muhasabah diri, perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat yang di masyarakat ataupun diri yang kita lakukan ini akan berimbas pada suatu problematika masalah yang tidak akan habis-habisnya barangkali. Memang membawakan sebuah kesenangan yang sangat luar biasa yang namanya maksiat ini. Tapi ya yang tadi disebutkan oleh Barat Cimo, memang terasa bangga, memang terasa senang, tapi akan berakhir dalam sebuah penyesalan yang berlarut-larut. Ya betul. Luar biasa nih. Baraya mulai belajar, emang boleh nanya dulu nggak Baraya? Sebelumnya punya basic beragama nggak sebelum berubah dari mulai SD, SMP, ikut ngaji atau gimana? Oh paling waktu kecil lah. Waktu kecil saya pernah belajar ngaji ya. Baca ikro kan seperti itu, baca sholat seperti itu. Cuman udah lama. Karena mungkin terpengaruh dengan kampung halamannya. Apa saya ngaji yang lain enggak? Akhirnya saya terbawa tuh, nggak ikut ngaji waktu kecil tuh seperti itu. Jadi terbawa ya. Nah saya masih ingat waktu zaman sekolah, ketika ada praktek agama. Praktek agama. Di praktek agama itu ada praktek sholat dan bacaan Quran. Itu saya sering tidak pernah diabsen. Dikarenakan kenapa? Karena saya tidak bisa. Tidak bisa karena guru-guru sudah bosan mungkin ya. Setiap Andi coba baca Quran, sholat nggak bisa. Ya akhirnya saya akan berangkat mulai agama. Kalau sampai segitu juga di mata guru pun saya sudah tidak ada kepercayaan. Betul. Ya, Oke. Nah, sikap yang telah Baraya lakukan nih berubah sebagainya. Terus cara Baraya nih setelah berubah ini, langkah yang pertama Baraya lakukan seperti apa? Setelah pengen berubah karena mengingat mati, ya teman-teman banyak yang meninggal, terus akibat tawuran penuh dengan korban, sampai ya di mata masyarakat mah ya ini susah didengarin karena sudah tradisi turun. Ini salah satu generasi yang boleh dikatakan sebuah terobosan Baraya di kampung Baraya ya. Langkah Baraya ketika mau berubah seperti apa nih? Awalnya ada teman yang mengajak ngaji ya. Ngajak ngaji. Waktu itu masih ingat waktu saya ngaji lagi pertama di Ciwastra. Ngaji lagi. Di situ pun saya masih sholatnya masih tidak full, 5 waktu tidak full. Tapi apa bacaannya? Ya apa? Kami punya basic ya, punya basic. Sampai saya hampir satu pengen ngaji di kampung saya karena ada yang ngaji di kampung saya cuma orang-orang luar ya. Kebanyakan orang-orang yang dari luar kampung saya yang datang ke kampung saya itu yang ngaji. Di kampung saya nggak ada rasa ingin mencoba di kampung sendiri ngaji tapi malu rasanya cuma
Dan saya mencoba untuk, karena dorongan dari orang tua juga, ngaji jangan terlalu jauh katanya gitu, di sini aja. Jadi saya coba ngaji di kampung saya sendiri. Beberapa bulan saya diangkat di remaja masjid. Wih, masya Allah. Jadi remaja masjid di mana mereka? Diangkat Pak, Wah, ini Pak. jangan Pak, di remaja masjid. Nah mulai di situ saya terpikir dulu bagaimana caranya memutus rantai kemaksiatan yang ada di kampung saya dengan mencoba posisi saya sekarang sebagai remaja masjid, sebagai ketua misalnya gitu. Oh, memposisikan dulu sebagai ketua komunitas, mengaplikasikan di remaja masjid. Ya. Ya akhirnya tidak sedikit teman-teman yang dulu bareng-bareng maksiat pun ikut untuk hijrah, sama-sama hijrah sama-sama. Mungkin di mata mereka ada pengaruh sebagai ya sebagai ketua ya mereka. Karena ada yang berpikir seperti ini ya. Si mau lagi ngaji bagaimana kumaha gitu. Dan aku terdorong kurang gitu. Akhirnya yang tadinya mau ngaji awalnya malu-malu karena berapa pendosa gitu. Tapi karena dia ingin bertobat atau menyucikan diri ya akhirnya bareng-bareng bersama saya. Dia coba belajar agama, belajar menghafal sunnah Rasul. Dan saya masuk belajar terus agama mengaji dan mengaji. Dan akhirnya terus saya paham tentang hidup ini, baru saya paham di ngaji. Data ilmu itu sangat luar biasa. Sampai tergerak dalam dorongan Baraya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Az-Zariyat ya ayat 56 nih. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin ini kecuali hanya tunduk dan patuh untuk beribadah kepada Allah. So, jadi setelah Baraya ngaji dari waktu ke waktu sampai sekarang, ini kembali kita basic ini sebagai ibadah Baraya ya. Oke. Untuk saat ini gimana Baraya? Aktivitas dulu dibandingkan dengan sekarang, rasanya lebih bahagia yang dulu atau yang sekarang? Apakah ada penyesalan? Misalnya belum ada yang dicoba lagi, misalkan kalau remaja saya tidak Kalau dulu emang ketika melakukan ada kesenangan, tapi ujungnya penyesalan yang tidak henti. Kalau sekarang full kesenangan dan kebahagiaan dan ketenangan juga. Sekarang lebih maksudnya saya pribadi yang merasakan bahwa lebih enak sekarang dibanding yang dulu. Dulu emang oke, banyak teman, tapi ketika larinya ke kemaksiatan, yaitu penyesalan nggak ada. Yang saya dapatkan seperti itu. Dan saya yakin semua orang yang mungkin sekarang masih tawuran, minuman keras, ada penyesalan di ujungnya. Pasti itu. Nah, Baraya pasti Baraya Tidak merasakan ketenangan maksudnya seperti itu. Oke. Kadang-kadang ketika punya masalah larinya ke situ lagi untuk ini apakah Baraya melakukan hal itu tuh ada peralihan permasalahan sehingga ini lagi mengemat, lagi banyak masalah, minuman keras. Apakah ada hal ya itu sebabnya juga Baraya? ada dorongan lah seperti itu Mbak ya. Kayak mungkin ada di rumah tuh nggak nyamannya sama teman-teman kan pasti mengajak kepada hal ya kita minum ya menghangatkan. Ketika itu saya berpikir kayaknya kalau minuman keras seperti itu masalah akan mungkin hilang. Ketika minum terbawa oleh alkohol seperti tidak ada masalah, tapi selesainya makin numpuk masalah ya. Makin menumpuk mas. Berarti makin bermasalah lagi. Ya, makin bermasalah lagi. Berarti bukan moto pegadaian. Memberikan masalah tanpa masalah. Kan pegadaian kan gitu. Oke, luar biasa nih Baraya. Setelah Baraya belajar mengaji sampai sekarang sudah tahu bahwasanya kehidupan ini harus seperti ini, kembali ke jalan Allah dan sebagainya.
setelah melakukan hal seperti itu Baraya, ada nggak niatan ataupun keinginan untuk mengajak teman-teman? Ya, ada. Saya mencoba sekarang untuk door to door kepada teman-teman saya yang dulu pernah berkecimpung di kemaksiatan. Saya coba untuk datang ke rumahnya, berbicara dengan ya seperti ngopi terakhir. Ngopi terakhir Ya, belum pakai ilmu ya, gitu. Ya, ada yang menerima, ada yang menolak juga. Ya, tapi tidak jadi apa-apa untuk saya. Karena mungkin dulu saya mengajak kepada orang-orang kepada kemaksiatan itu cepat, ya. Oh, Cepat yang maunya gitu. progresnya itu cepat. Tapi ketika berbicara soal menuju hidup kepada Allah, kepada hak yang sebenarnya, itu agak ada pertimbangan di kepala orang. Ya, akhirnya ya itu kita harus bersabar, harus menerus mencoba mengajak dan sebagainya, menolak dan sebagainya. Iya, dan seperti itu. Resikonya ya. Oke, keinginan Baraya Ya, untuk saling selamat dan menyelamatkan Baraya ya. Oke, luar biasa. Oke, kita break dulu sebentar ya Baraya. Kalau kita lanjut lagi, misalnya di Baraya Ngopi Rahim di episode 4 bersama Baraya Cimot, bakalan ada hal-hal yang insya Allah menjadi bahan pencerahan kita, bahan motivasi kita, bahan menuju perubahan yang lebih baik, insya Allah Baraya. Di ngobrol perkara ilmu dan silaturahim, berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan kehidupan. Dari berbagai pengalaman yang kita lakukan, kita satu moto dari orang Pulau nih ngikutin nih, bahwasanya the best of teacher adalah pengalaman. Experience is the best teacher. Oke, kita lanjut lagi Baraya. Ya, dari hal-hal yang telah Baraya lakukan nih, nasihat apa yang ingin disampaikan Baraya kepada para Baraya Rahim yang sedang menyaksikan statement atau kuas atau kata bijak Baraya yang akan diutarakan silakan Baraya. baik. Oke, untuk baraya-baraya teman-teman yang di luar sana, mungkin sekarang masih dalam zona nyaman kemaksiatan, mungkin ya, masih minum minuman atau mungkin masih suka melakukan hal tawuran, mungkin hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama. Saya yakin di lubuk hati teman-teman itu ada penyesalan di akhirnya. Karena ketika setiap orang itu pasti ingin kebahagiaan dan kesenangan meliputinya. Nah, mungkin ada maksudnya perkataan dari kalam Allah, mungkin dari Qur'annya, Allah mengatakan bahwa ketika kita ingin tenang, berzikir kepada Allah. Allah berzikirlah, Karena ingat dulu, ya betul. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kan ketenangan akan meliputi kita. Cuma ketika kita melakukan hal yang mungkin melupakan Allah, seperti maksiat, ya pasti penyesalan akan datang kepada kita. Mungkin saya mengambil perkataan dari Imam Ghazali ya. Masya Allah. Gimana nih? Imam Ghazali pernah berkata seperti ini. Perhatikanlah pikiranmu, karena pikiranmu akan mempengaruhi ucapanmu. Perhatikanlah ucapanmu, karena ucapanmu akan mempengaruhi tindakanmu. Dan perhatikanlah tindakanmu, karena tindakanmu akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaanmu, Karakter dirimu. Jadi karakter diri itu kebiasaan, akhlak mungkin ya. Hal yang kita tonjolkan karakter dalam kehidupan sehari-hari tergantung pemikiran kita dari awalnya. Karena dari pikiran ini mungkin akan berpengaruh pada lisan. Lisan akan berpengaruh pada tindakan, dan tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Allah, luar biasa nih. Masya Allah. Manja Baraya. Oke. Luar biasa nih Baraya. Semoga ini jadi pencerahan khususnya bagi saya pribadi Baraya, di ucapan, pikiran, sikap, dan tindak laku.
tidak tangguh kita, laku lampah mencoba barayanya ini sangat mempengaruhi karakteristik kita ke depannya gitu. Dan kalau insya Allah apa ya, hati ini kalau senantiasa bersih, senantiasa diliputi sesuatu yang membuat kita tenang, akan senantiasa enak beraya, enak. Tapi kalau si air ini terkontaminasi dengan sesuatu yang akan merusak air tersebut, ya insya Allah akan rusak juga diri kita. Jadi hati itu seperti air jernih. Kalau airnya itu terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, ya insya Allah ya, mengotori diri kita juga. Oke, luar biasa nih. Ini sangat menginspirasi baraya ya bagi barang Rahim yang sudah menyaksikan dari track recordnya baraya. Dan sekarang gimana baraya aktivitas sehari-hari sekarang setelah meninggalkan habitat orang-orang ya, mungkin kemaksiatan itu karena kebodohan juga ya, karena ketidaktahuan mereka, karena mereka itu mungkin coba-coba ikut-ikutan sedang mencari jati diri gitu. Nah sekarang aktivitas yang baraya lakukan saat ini gimana? Aktivitas mungkin yang saya lakukan sekarang, saya bekerja di salah satu perusahaan di Sinawaya di PTS 1001. Saya bekerja dari pagi sampai sore. Dari sorenya pulang kerja, saya mencoba untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Di masa muda baraya belajar menghafal Al-Quran baraya. Sudah berapa juz nih baraya? Kamu berapa juz ya? Mungkin 2 sampai 3. Masya Allah, luar biasa. Ya, Nggak juz baraya di usia 24 tahun bandingkan dengan saya mau jauh. Saya dan mungkin minta doanya baraya dari teman-teman di luar sana. Ya mudah-mudahan. Sekarang saya lagi juz 1 nih baraya. Yang mudah-mudahan dilancarkan. Ya, Insya Allah. Juz Bismi ya. Juz 1 teh juz Bismi karena berawal dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, selain itu baraya, selain menghafal Al-Quran, Setelah menghafal Al-Quran, maghrib, mungkin saya kadang bantu-bantu ngajar di madrasah juga. oh sebagai guru baraya, Masya Allah, itulah luar biasa pekerja iya. Sebagai penghafal Al-Quran, kalau bahasanya mah tahfidz lah, seorang tahfidz iya. Guru juga iya, luar biasa. Ini aktivitas yang fenomenal di masa muda seseorang nih. Selain ngajar, apa lagi baraya? Kadang bantu ngajar dari maghrib sampai jam 8. Jam 8 saya ngaji ikut sama yang gede-gede di masjid. Ngaji kitab kuning. Oh, Ngaji kitab kuning dari jam 8 sampai jam 10 ngaji lagi. Ngaji lagi itu metodenya tarbiyah. Baraya tarbiyah. Metodenya tarbiyah mulai. Jadi beres ngaji kitab di rumah saya langsung bertugas untuk ke tempat tarbiyah. Itu mulai dari jam 9:30 sampai jam 1 jam 1. Masya Allah, luar biasa nih aktivitasnya penuh dengan kebaikan ini harusnya bikin kita iri nih. Ini bikin kita iri tuh. Kenapa baraya cuma bisa seperti itu? Sedangkan kita yang mungkin belum tentu ada jaminan masuk surga, yang ada ini kelakuan kita ini pantasnya ke neraka, tapi kita masih merasa belum siap dan sebagainya ya. Jadi setidaknya ada niat yang baik, insya Allah Allah akan pertemukan dengan teman-teman yang mengajak kita menuju kebaikan. Luar biasa nih baraya. Sebagai guru iya, bekerja iya, sebagai anak juga iya ya. Oke. Ada satu statementnya simpel baraya ya, perankanlah perananmu sesuai dengan kapasitasmu gitu. Jadi ada kalanya kita berperan sebagai anak, lakukanlah peranan sebagai anak. Kalau sebagai pekerja, lakukanlah sebagai peranan pekerja. Betul. Tapi jangan lupa bahwasanya semua peranan itu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti niatkanlah dalam ibadah, karena semuanya meliputi ibadah baraya. Kita dari mulai bangun tidur sampai tidurnya lagi awali dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah barokah baraya. Oke, bagi teman-teman, insya Allah di Ngopi Rahim episode keempat
Kita lanjut ke segmen berikutnya Baraya ya. Di segmen opini. Oke, saya kira Baraya. Bismillahirrahmanirrahim bersama Baraya Cimo. Insya Allah di segmen berikutnya kita ke rubrik opini. Oke, saya kira Baraya. Nah, di segmen opini ini Baraya saya sebutkan satu kata, nanti Baraya jelaskan apa yang Baraya pahami. Ya, setelah itu obrolkan dan jelaskan kepada Baraya kita. Oke, siap? Satu kata saja Baraya tentang opini ini. Hidayah Baraya. Hidayah di mata Baraya itu seperti apa? Hidayah, Bukan masjid ya. oke, hidayah di pandangan saya mungkin itu sesuatu yang sangat berharga. Karena kebanyakan orang ketika cara diajak kepada hal yang benar, mereka berkata saya menang hidayah, belum dapat hidayah. Padahal hidayah tersebut tiap detik, tiap menit sudah menghampiri kita. Cuma kitanya mungkin dalam keterbatasan kita mungkin kurang gercep untuk mengambilnya. Makanya hidayah itu sesuatu yang harus diambil ya. Jadi hidayah itu sesuatu yang harus diambil, jangan cepat-cepat, bukan ditunggu. Jadi ketika orang-orang mengambil hidayah tersebut, maka Allah akan jamin bahwa di Al-Baqarah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika orang itu mencoba untuk mengambil hidayah dan hidayah itu mencoba untuk dikuatkan, direkatkan sampai mengakar, maka si orang tersebut tidak akan ditimpa oleh sedih dan rasa takut. Ketika hidayah itu datang menghampiri kita dan kita menerimanya. Jadi ketika hidayah datang itu tidak akan merasa rasa takut, rasa sedih, ada Baraya. Betul, Baraya. Oke, luar biasa nih. Jadi hidayah itu harus dijemput, Ya, jemput untuk segera. segera. Oke, berarti kalau namanya hidayah dijemput berarti dia sudah nunggu ya Baraya, sudah nunggu ya. Oke, mungkin dengan panggilan ada setiap waktu, itu kan nasihat-nasihat dari orang tua itu adalah hidayah untuk kita yang harus segera kita ambil, kita manfaatkan. Luar biasa. Oke, next Baraya. Oke. Opini, satu kata tentang teman Baraya. Teman, Teman di mana Baraya seperti apa nih? teman di mata saya mungkin hal yang berharga di hidup saya. Setelah orang tua, keluarga dan kerabat, mungkin teman itu paling berharga. Karena teman itu bisa mengajak kita kepada kebenaran, bisa mengajak kita kepada kesalahan. Nah, makanya ketika ada keterangan, ketika kalian mendapatkan teman yang mengajak kepada kebenaran, itu sangat kuat. Karena mungkin di zona-zona dulu saya kebanyakan teman-teman yang seolah-olah seperti ini ya, melindungi saya ketika ribut atau apa. Sok kalau ada apa-apa saya yang turun, seperti itu. Itu kan merasa di dalam itu ada tenang. Dan saya berpikir ketika kita mati mungkin ketemu dengan malaikat Israel, mungkin teman nggak akan bisa berkata kayak saya seperti itu. Tapi teman yang mungkin mengajak kepada kebenaran bisa jadi sahabat tuh. Mungkin di majelis ilmu, di tempat-tempat yang kita mungkin berbicara soal kebenaran, lebih awal dan Rasul. Jadi teman di mata saya itu sangat berharga dan untuk maksudnya dorongan kita untuk ke arah yang lebih maju. Sangat. Di orientasinya ini pertemanan mau dibawa kemana ya? Oke. Jadi Baraya lebih memilih pertemanan yang mengangkat derajat kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Biasa. Oke, statement terakhir. Kata terakhir nih Baraya dari rubrik opini. Satu kata tentang mati Baraya. Allah. Ini agak murid ya, agak menggetarkan hati nih. Mati Baraya. Tentang mati, saya jadi ingat ke tahu kan di surat Al-Baqarah ayat 27 di
27 28 saya kurang tuh, nanti dicek sama teman-teman mungkin ya. Jadi Allah mengutarakan, kenapa kamu ingat kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Terus Allah 8 ya, ternyata kamu mati, dihidupkan, mati lagi, dihidupkan kembali. Apa yang menyebabkan? Mungkin yang membuat kamu harus tidak tunggu dalam perintah Allah. Dan saya untuk berpikir ternyata emang tuh dulu saya tidak ada, sekarang saya hidup ada, saya akan tidak ada lagi dan akan dihidupkan kembali. Ya untuk pesan kematian mungkin karena kemarin juga orang tua meninggal, sekarang tuh ke 6 harinya. Oh, ditinggalkan oleh almarhum Ya, orang tua ya. Oh ibu. dan untuk kematian itu hal yang mungkin apa ya, menurut saya mah hal yang pasti datang, cuman persiapan apa yang kita siapkan untuk mati. Mati itu jangan ditakuti sebenarnya, tapi kematian itu pasti datang, tapi bakal apa dan yang sudah kita siapkan untuk mati. Karena mungkin kita seperti hewan kurban giliran, yang giliran untuk disembelih, yang di giliran untuk mati. Dan antri ya Pak ya. Ya udah antri. Dan betul ya, mungkin saat ini kita baraya ya sedang menginjakan tanah mungkin hari ini, mungkin besok kita yang di bawah tanah. Jadi mungkin kematian terus diingat pasti kita akan mati. Ya, akan terdorong untuk Ya, membekali diri ya untuk persiapan harus bekal aja. Insya Allah biasa nih. Ada satu peribahasa tadi, gajah mati meninggalkan dagingnya, harimau mati meninggalkan kulitnya, belahnya lah baraya. Manusia mati meninggalkan amal perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi tinta sejarah apa yang akan kita buat selama kita hidup, kebaikankah atau keburukankah, kembali ke niat dan hati kita masing-masing. Tapi setiap niat yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan, setiap yang kita putuskan, semua ada akibatnya. Dan siap kita bertanggungjawabkan nanti setelah kematian pastinya ya. Oke, terima kasih untuk Bara Cimot sudah memberikan wejangan, memberikan pencerahan, berbagi cerita, berbagi kisah. Semoga jadi pencerahan buat kita semua, tetap berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Insya Allah ya, Baraya. Ditunggu nanti episode kelima bersama Baraya-Baraya yang tidak akan lepas yang namanya sebuah pencerahan hidup, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang menuju apa ya, menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti berawal dari tanah akan kembali ke tanah kembali, dan tanah ini ada hak pencipta yang memilikinya, yang pasti hidup dan mati kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Bara Cimot. Sama-sama. Kasih Baraya. Semoga istiqomah. amin ya Allah. Tetap semangat. Amin. Yang pasti tetap berkarya. Baraya di masa muda ini harus tetap berkarya. Gitu. Apapun tantangannya. Jadi gimana ya? Maksiat mati, yang amal soleh mati. Ya betul. Sok tinggal pilih mau yang mana. Kalian yang menentukan. Yang pasti semua akan dipertanggungjawabkan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.